Mbak Ais, bentar. Bentar ini juga. Di sini. Mbak Es keluar ya? Halo, Mbak Aisyah. Halo, Mbak Aisyah. Langsung saja. Langsung saja Pak, Bu Betty. Langsung Iya, saja, langsung. Pak, Bu Betty. Iya bisa, Mbak. Iya bisa, Bu. Nggih, nggih. Nggih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Bapak, Ibu Ibu guru guru hebat hebat di wilayah di Cibanjar. wilayah Cibanjar. Mohon maaf ini karena tadi berbagai kesalahan Mohon teknis maaf, ini karena sehingga untuk Vicon kali tadi ini berbagai kesalahan dijadwalkan tadi teknis jam ya. 10.30 Sehingga tapi untuk kemudian Vicon kali ini ada jadwal molor ya tadi sampai jam jam 11. 10.30, tapi kemudian Ya, baik. agak molor ya sampai jam 11 Ini lebih. untuk Ya, materi baik. kali ini saya Ini mencoba untuk untuk materi kali ini menyampaikan tentang saya akan multiple intelligence pada mencoba anak. untuk menyampaikan tentang multiple intelligence Bapak pada dan Ibu anak. mungkin di sini sudah pernah mendengar ya tentang multiple Nah, intelligence ini. Kalau kita mungkin sering mendengarnya dalam tema-tema Bapak Ibu parenting guru mungkin di bahwa sini sudah multiple intelligence pernah mendengar ya tentang jelas multiple intelligence. kita biasa Kita mengartikannya biasa sebagai kecerdasan yang mengartikannya multi sebagai atau kecerdasan yang kecerdasan multi ganda atau begitu ya. banyak alias kecerdasan ganda begitu ya. Nah, sebetulnya kecerdasan itu sendiri apa begitu ya? Cerdas atau kecerdasan kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini artinya sempurna perkembangan akal budinya, baik untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya. Nah, makanya kalau misalkan ada pasangan suami istri pasti mendambakan nanti anaknya menjadi anak-anak yang cerdas begitu ya. Oh, berarti sempurna nanti perkembangan akal budinya. Nah, kita sering mendengar pendapat berbagai orang, sebetulnya cerdas ini ukurannya seperti apa sih, begitu ya. Nah, ada yang mengatakan anak cerdas itu kalau berhitungnya pandai, gitu ya, atau ada anak yang oh ini kalau ngomong pinter banget, pandai mengungkapkan pendapat, begitu ya. Atau kalau memang sudah masuk ke jenjang sekolah, anak-anak itu dinilai cerdas kalau nilai di setiap mata pelajarannya tinggi. Nah, apakah memang sebatas seperti itu saja, gitu. Nah, dari seorang ahli pendidikan dan seorang psikologi, yaitu Profesor Dr. Howard Gardner, beliau berasal dari Universitas Harvard. Beliau memunculkan adanya istilah multiple intelligence ini atau kecerdasan ganda. Nah, kecerdasan ganda menurut beliau ini merupakan seluruh kemampuan individu untuk berpikir, bertindak secara terarah, menyelesaikan masalah, memperoleh pengetahuan,
mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif, serta menggunakan masa lalu untuk mewujudkan suatu perubahan dalam keadaan yang lebih baik. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ternyata sudah kita lihat dan mendengar berbagai pendapat orang, Nah, ternyata Darnat sendiri kemudian membagi multiple intelligence ini ada intelligence 8 atau macam ya. Seperti yang bisa dilihat di tayangan bahwa untuk multiple intelligence ini ada 8 macam ya. Ada 8 macam mulai dari kecerdasan ada visual spasial, kemudian musikal, logika kinestetik, interpersonal, verbal linguistik, logikal matematikal, naturalistik, dan intrapersonal. Nah, masing-masing kecerdasan ini seperti apa? Nah, mari kita lihat bersama ya. Satu persatu kita lihat. Satu persatu kita lihat. Oke, nah, yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini merupakan kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik menggunakan tulisan maupun kata-kata tertulis. Kalau di sini ada gambar, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, J.K. Rowling ya, pengarang buku Harry Potter ya. Nah, beliau ini adalah salah satu contoh figur yang memiliki kecerdasan linguistik tertulis yang tinggi tentunya ya, karena mahir mengarang buku Harry Potter ya. Kemudian Kemudian kecerdasan linguistik secara lisan, kemahiran bercerita dan mendongeng. Nah, selain bercerita dan mendongeng, saya rasa kalau kita mengingat kembali kemarin kita sudah melalui masa-masa pemilu pilkada itu banyak orator ya. melalui masa pilkada banyak orang itu juga para memiliki yang orang linguistik lisan yang itu juga memiliki kecerdasan lisan yang kita sebagai orang tua kita bagaimana kita perlu memahami berbagai kecerdasan ini, dan Bapak Ibu orang guru tua. juga Jadi perlu memahami. kenapa kita perlu kita memahami selain berbagai sebagai kecerdasan orang ini, tua dan dari Bapak Ibu anak-anak guru kita di juga rumah, perlu tentunya kita memahami. juga Jadi menjadi orang kita tua bagi selain anak-anak kita di sebagai orang sekolah tua ya. dari anak Ketika di rumah, kita tentunya kita berada di rumah, kita menjadi bisa orang tua menstimulasi bagi anak-anak kecerdasan di verbal sekolah linguistik ya. pada anak. Kita bisa Kita menyiapkan berada di beberapa rumah, alat ya. menstimulasi kecerdasan Di sini verbal linguistik sudah pada anak. Kita bisa tampang. beberapa alat Kita ya. bisa Di sini sudah menyediakan buku anak-anak ya, kemudian terpampang. majalah untuk aktivitas memotong. Jadi majalah tidak Kita hanya bisa untuk dibaca saja. menyediakan buku anak-anak ya. Seperti kita Kita ketahui ketahui buku-buku untuk anak ini macamnya ragamnya ini sudah banyak sekali. Tidak hanya macamnya ragamnya sudah banyak sekali. Tidak hanya apa yang dibaca, dilihat, tapi kalau mungkin kalau ibu mungkin bapak biasa ke pameran buku, di sana ada dalam bentuk set sana gitu ada ya, dalam lembaran, bentuk kemudian ada alat-alat peraganya juga ya, ya. Nah, itu lembar. Kemudian ada ini juga alat bisa untuk ya. menarik Ini anak juga ya untuk lebih mau membaca buku. Kemudian perekam lebih suara. mau Perekam membaca buku. suara ini Kemudian perekam lebih cenderung ke suara yang ini linguistiknya ya. cenderung ke Kemudian untuk anak-anak yang linguistiknya. umurnya mungkin masih PAUD begitu ya, Kemudian ini bisa digunakan dengan untuk huruf alfabet yang dengan ukuran dan bentuk umurnya yang mungkin berbeda. masih PAUD ini bisa Kemudian digunakan ada dengan huruf perlengkapan alfabet lembaga dengan dan ukuran kertas dan untuk bentuk yang menulis berbeda. gitu ya. Kemudian ada stempel alfabet, susun bangun kata ya. Ini juga bisa Kemudian digunakan. ada Jadi stempel kalau alfabet kita biasa lihat di juga bisa toko-toko itu ada yang untuk Jadi alfabet itu kalau ya, ternyata ada yang di toko terdiri itu dari ada ada yang huruf-huruf itu ya, juga ya. Nah, ternyata itu ada bisa yang untuk terdiri melatih dari juga guru ya, ya. Nah, itu menstimulasi kecerdasan untuk verbal
melatih linguistik juga ini, ya, kecerdasan verbal terutama. masih kecerdasan Nah, verbal selain linguistik, menyediakan kecerdasan verbal. alat-alat ini di Nah, rumah, selain nah kita juga bisa alat-alat ini di apa rumah, nah kita melakukan kegiatan bisa bersama anak untuk apa menstimulasi kecerdasan melakukan verbal linguistik kegiatan ini, misalkan dengan bercerita atau mendongeng, kemudian membaca buku bersama, atau bisa untuk kecerdasan linguistik ini adalah dengan percakapan ya yang hangat bersama dengan anak anak ya, untuk ngobrol ya menstimulasi istilahnya ya. kecerdasan verbal linguistik ini, misalkan dengan bercerita atau mendongeng, Nah, kemudian indikator membaca buku. kecerdasan verbal linguistik itu seperti Verbal apa? Jadi linguistik anak-anak itu yang punya apa? kecerdasan Jadi verbal linguistik itu anak-anak seperti yang apa punya sih? kecerdasan Nah, verbal kita bisa linguistik itu lihat seperti apa? apakah si Nah, anak kita ini bisa dapat lihat mendengar dan apakah si meniru anak dengan ini dapat baik mendengar gitu ya. dengan Kalau gitu nah ya. ini kita bisa lihat kalau di Nah kelas ini kita ya. bisa lihat Bapak di Ibu kelas ya. biasanya ada nih kalau Biasanya kita ada mungkin nih. sedang Kalau menjelaskan kita kok mungkin dia sedang ngobrol menjelaskan kok sembarangan, ini dia berarti ngobrol sembarangan, anak ini berarti anak kecerdasan verbal kecerdasan linguistiknya verbal masih rendah linguistik ya. Nah, ya mungkin kemudian mampu masih memahami pembicaraan rendah orang ya. lain ketika Kemudian kita memahami berbicara pembicaraan orang lain gampang ketika nyambung atau berbicara tidak begitu gampang ya. nyambung Kemudian atau dapat menjadi pembicara atau menyampaikan tidak pendapat secara lisan gitu atau ya. tidak. Nah, Kemudian maka dapat menjadi kalau pembicara atau di kelas sendiri untuk aplikasinya ini nah, melihat maka indikator kalau ini kita bisa dengan di kelas melakukan aplikasinya anak ini melakukan melihat presentasi ya, indikator ini kita menyampaikan bisa pendapat secara dan lisan. aplikasi Kemudian melakukan presentasi ya mampu mereka dapat secara menulis lisan ya, kemudian mampu mampu menulis. menulis ya Ini mampu juga menulis ini merupakan salah juga satu merupakan indikator salah satu kecerdasan indikator verbal kecerdasan linguistik. verbal linguistik ini. Kita ke Kita ke berikutnya yaitu kecerdasan yaitu logika kecerdasan matematika. logika Nah, matematika. Nah, kecerdasan logika kecerdasan logika matematika ini matematika merupakan ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan yang perhitungan berkaitan dan logika. Biasanya dengan ini yang kebanyakan orang menilai bahwa matematika. anak-anak cerdas itu Biasanya ya anak-anak yang ini punya yang kebanyakan kecerdasan logika menilai bahwa matematika begitu ya. Tapi anak-anak ternyata yang punya tidak loh ya. Tadi ada kecerdasan kecerdasan yang lain. Nah, kalau kecerdasan logika logika ya, matematika tapi ini ternyata seperti tidak apa? loh Kita ya. bisa Tadi ada kecerdasan menstimulasinya pada lain. anak. Kalau Nah, kecerdasan logika matematika ini kita bisa seperti dengan apa kita bisa menyediakan menstimulasinya pada anak? barang-barang yang bisa dihitung ya. Barang-barang yang bisa dihitung itu banyak di Nah, sekitar kita saja bisa. Kalau kita sebagai ibu mungkin kita bisa dengan anak bahkan menggunakan sambil bermain ya, barang-barang nanti kita bisa barang-barang yang bisa dihitung itu menghitung di situ banyak di sekitar kita berapa sendiri di banyak situ berapa banyak burungnya misalkan yang atau misalkan atau burungnya ada berapa burungnya di ada situ. Nah, berapa ini ya barang-barang untuk dihitung di ya. situ Kemudian barang-barang untuk ini dipilah barang-barang atau untuk menyimpan dihitung ya ya. Nah, kemudian barang untuk kemudian yang lain lagi, jadi kalau untuk barang yang dipilihkan bisa dihitung dikelompokkan kemudian menjadi yang lain lagi jadi ditemukan. Kemudian ada bangun hitung susu angka dalam kalau berbagai ukuran dan itu bentuk. kan kayaknya mudah ya kita Kemudian temukan. timbangan untuk Kemudian ada mengukur bangun suku berat, angka kemudian dalam ada berbagai ukuran dan pita bentuk. pengukur, gelas Kemudian ukur, timbangan ya. untuk mengukur Kemudian berat, kemudian komputer. ada Ini mungkin untuk kita anak yang pengukur, gelas usianya ukur, lebih ya. tinggi begitu ya. Kemudian Kemudian komputer ini teka-teki mungkin untuk anak logika, yang usianya lebih mainan tinggi balok gitu ya. berbola dan Kemudian sempoa. teka-teki Nah, logika, mainan balok berbola ini dan sempoa. contoh-contoh yang Ini bisa contoh-contoh digunakan untuk yang digunakan menstimulasi untuk kecerdasan menstimulasi logika kecerdasan matematika. matematika. Nah, Nah, kegiatannya kegiatannya apa? Kita bisa bisa bermain bermain monopoli ya. Di situ voli ya. Di situ kan ada kan ada perhitungan uang begitu ya. perhitungan Nah, uang ini ya. Kemudian kita melempar dadu. Oh, ada gitu berapa langkah, itu kan ya. Nah, menghitung ini juga ya. ya. Nah, kemudian kegiatan yang lainnya kita bisa dengan mengunjungi museum sains ya. Kalau di Yogyakarta misalkan di situ ada Taman Kemudian kita Pintar melempar dadu, oh atau ada berapa kita langkah, itu ke kan menghitung juga Sandal ya. Bandung Nah, kemudian atau kegiatan yang lainnya mungkin kita bisa di dengan dekat Iptek Jakarta mengunjungi ya, tapi museum kalau dari sini sains. mungkin agak jauh. Nah, ini mungkin sebagai alternatif barangkali suatu saat kita keluar kota, nah kita bisa memilih destinasi wisata Wisata museum sains sains gitu gitu ya ya untuk untuk menstimulasi menstimulasi kecerdasan kecerdasan. matematika anak kita. Kemudian indikatornya apa? Kemudian indikatornya apa? Ini untuk anak-anak dengan kecerdasan logika Eh, matematika biasanya mereka mampu untuk mengamati anak-anak dengan konsep jumlah, kecerdasan waktu, dan prinsip logika matematika. matematika biasanya Kemudian
mampu mengamati objek dan mengerti fungsi dari objek tersebut, kemudian pandai dalam memecahkan masalah yang menuntut pikiran logis ya. Nah ini kalau saya sendiri karena mengajar IPA, nah ini biasanya nanti terlihat ya, misalkan ketika saya melakukan eksperimen ya, nah bagaimana anak saya ini mengamati objek, kemudian nanti terlihat misalkan memecahkan hitungan itu kan juga soal bisa hitungan itu kan dilihat ya juga Bapak bisa Ibu dilihat misalkan ya di Bapak sekolah Ibu dengan mata di pelajaran yang lain. sekolah dengan Nah, mata juga bisa pelajaran yang lain mungkin mengaplikasikannya ya dengan mengaitkan ini. juga bisa mengaplikasikannya ya dengan mengaitkan ini. Yang berikutnya adalah kecerdasan ruang atau spatial intelligence. Yang berikutnya adalah kecerdasan ruang itu ruang kemampuan atau untuk menangkap dunia ya. ruang Nah, visual secara kecerdasan tepat dan ruang juga itu mengenal bentuk dan benda secara tepat. Nah, di sini ada gambarnya, saya ambil Pak Ridwan Kamil ini karena bukan karena jabatan beliau yang ada di pemerintahan, tapi karena beliau adalah seorang arsitek ya. Nah, arsitek itu dinilai memiliki kecerdasan ruang yang baik ya. Bagaimana menstimulasi kecerdasan ruang? kecerdasan ruang pada Menyediakan buku anak gambar, kita bisa kemudian bahan menggambar dan perlengkapan menyediakan seni yang lain bahan ya. gambar dan Kemudian bisa dengan perlengkapan gambar seni yang bongkar lain ya. pasang, Kemudian peta, bisa dengan gambar bongkar barang-barang pasang, berbentuk geometri, kemudian dan juga barang-barang ini ya berbentuk mungkin yang geometri, sekarang dan mulai juga digemari anak-anak ini kamera ya ya untuk mungkin mengambil yang foto. sekarang mulai digemari Bedanya bisa anak-anak dengan kamera ya untuk mengambil terlihat foto. anak kita Kalau ini memang ada dananya, memiliki bisa untuk membeli kecerdasan kamera. ruang Kalau yang memang cukup terlihat baik anak ya, kita kita ini ada nih bisa kecerdasan meningkatkannya dengan ruangnya, tampaknya menyediakan cukup kamera. baik ya, kita Nah, kegiatannya apa yang bisa bisa kita lakukan meningkatkannya selaku dengan orang menyediakan tua? kamera. Ya, kita Nah, bisa kegiatannya dengan apa yang bisa kita membagikan lakukan selaku orang tua? Ya, menggambar kita film bisa anak-anak dengan bersama atau bisa juga dengan mengunjungi menggambar museum seni. bersama, kemudian menonton film anak-anak bersama, atau bisa juga dengan mengunjungi Indikator museum seni. kecerdasan ruang seperti apa anak yang memiliki kecerdasan ruang? Nah, biasanya suka Indikator mencobek-cobek kecerdasan ruang ya. seperti apa anak yang memiliki Kalau kecerdasan anaknya suka ruang yang mencoret-coret biasanya bentuk ya, karena ternyata berarti suka perempuan jenengan ini mencoret-coret. punya Jadi kecerdasan ibu-ibu ruang di yang rumah tinggi ya. mungkin nggak Nah, senang menggambar perlu atau melukis ya. terlalu marah-marah kalau anaknya suka mencoret. Yang berikutnya adalah Yang kecerdasan kinestetik berikutnya adalah badani atau kecerdasan body kinestetik kinesthetic badani ya, intelligence. atau body Ini merupakan kinesthetic kemampuan intelligence. menggunakan tubuh dan Ini gerak merupakan tubuh untuk kemampuan untuk menggunakan mengekspresikan tubuh dan gagasan dan gerak tubuh untuk perasaan. mengekspresikan gagasan dan perasaan. Para atlet ini biasanya memiliki kecerdasan Para body atlet ini kinesthetic yang biasanya memiliki tinggi ya. Nah, seperti apa stimulasinya kecerdasan pada body anak-anak kita? kinesthetic yang Nah, karena anak-anak yang tinggi ya. memiliki Nah, kecerdasan seperti apa stimulasinya kinestetik body pada ini biasanya anak-anak lebih kita? apa ya? Nah, Aktif begitu ya. Nah, kita karena tentunya anak-anak menyediakan menyediakan mainan yang mainan membuat mereka aktif ya, yang seperti kotak pasir, kemudian mainan Lego atau balok dari aktif kayu, ya, kemudian seperti kotak perlengkapan pasir, olahraga ya kemudian sesuai dengan mainan Lego atau balok minatnya dari apa kayu, gitu ya. kemudian Kemudian tali untuk perlengkapan olahraga ya sesuai dengan sepeda roda 3 gitu. dia minatnya Kegiatannya apa gitu ya. Kemudian silakan tali sesuai untuk dengan waktu yang melompat ada. Jadi tali, kita kemudian bisa bermain sepeda roda bersama, 3 gitu ya. kemudian Kemudian melakukan aktivitas melakukan membangun aktivitas atau menyusun membangun atau barang ya tadi menyusun barang dari ya Lego tadi atau dari balok kayu gitu ya. Lego Kemudian atau balok kayu bisa gitu juga ya. dengan menonton Kemudian pertunjukan drama. bisa juga dengan menonton Juga pertunjukan bisa drama atau menstimulasi. balet. Ini juga bisa menstimulasi. Indikatornya anak Indikatornya dengan anak dengan kecerdasan kinestetik kecerdasan badani kinestetik adalah badani adalah dia memiliki dia memiliki kontrol kontrol pada gerak keseimbangan, keseimbangan, dan ketangkasan, dan bergerak. keanggunan dan bergerak ya. Kemudian Kemudian suka suka belajar nyata belajar yang nyata menggunakan yang fisik menggunakan ya. fisik ya. Nah, jadi kalau Jadi misalkan kalau misalkan anak suka lari-lari anak ke sana suka ke sini lari-lari nggak ke bisa sana ke diem sini nggak gitu bisa ya, oh diem gitu berarti ya, oh berarti ini anak saya anak saya cerdas secara kinestetik kinestetik badani ya, badani ya, atau senang atau senang menari-nari ya. menari-nari ya. Kemudian Kemudian anak ini biasanya anak ini senang biasanya senang berolahraga. berolahraga. Kemudian Kemudian kalau kalau masih masih usianya
usianya masih mungkin di bawah 2 tahun, oh ini suka megang apa-apa ya, bermain dengan apa yang ada di sekitarnya. Kita di Kalau kelas mungkin bagi para guru yang biasanya melakukan pembelajaran dengan kita di eksperimen, kelas juga, mungkin bagi para guru bertemu yang dengan biasanya melakukan anak-anak yang pembelajaran sedang dengan eksperimen, eksperimen ini kadang kita juga dimainkan ketemu ya, dengan atau mungkin di kelas sambil anak-anak eksperimen yang itu kadang kalau sedang eksperimen ada itu gitu ya, apa-apa mainan ya. Jadi kadang mungkin sambil ada apa begitu ya mainannya. Jadi mungkin sambil menyimak kita atau apa-apa yang di sekitarnya tetap mainan bolpen atau apa-apa yang di sekitarnya. memiliki kecerdasan Barangkali memang anak-anak ini memiliki kecerdasan kinestetik bedani begitu ya. Nah, suka belajar dan terlibat secara langsung ini. Maka untuk istilahnya kalau kita sebagai guru untuk di kelas kita bisa memfasilitasi anak-anak yang punya kecerdasan kinestetik bedani ini dengan bereksperimen ya langsung begitu ya. Kecerdasan musikal berikutnya ya, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresi dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi dan intonasi serta kemampuan memainkan alat musik. Menstimulasinya bisa dengan menyediakan peralatan perkusi, keyboard elektronik, drum piano atau alat musik yang lain. Nah, bisa juga dengan rekaman musik untuk didengarkan ya. Kegiatannya kita bisa bernyanyi atau memainkan alat musik bersama anak-anak ya, mendengarkan musik, atau mungkin kalau ada kesempatan kita bisa melihat konser musik ya atau drama musikal. Nah, kalau untuk di kelas sendiri ketika kita melihat anak kita kelihatannya ini punya kecerdasan musikal yang tinggi. Nah, ini kita bisa saja memberi tugas kepada anak untuk barangkali membuat sebuah lagu sederhana untuk menghafalkan suatu materi begitu ya. Atau kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih mudah lagi tuh kalau saya ingat ada musikalisasi puisi ya. Nah, itu pasti untuk anak-anak dengan kecerdasan musikal akan sangat menyukai materi itu. Indikatornya ya anak akan menyukai banyak alat musik, kemudian tertarik memainkan alat musik, dan nah ini barangkali kalau di kelas kemudian kita sedang menjelaskan ada suka anak yang istilah Jawanya bernyanyi. Nah, ini barangkali kalau di kelas kemudian kita sedang menjelaskan ada anak yang istilah Jawanya gelutakan begitu ya, memainkan bolpen dan sebagainya begitu ya, tabuan gitu ya. Nah, ini berarti barangkali memang ini loh anak-anak dengan kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan interpersonal merupakan berikutnya kecerdasan menjadi peka terhadap perasaan intens, motivasi watak, dan temperamen orang lain. Nah, ini saya contohkan ada Bapak Mario Teguh, mungkin yang sekarang sedang terkenal ada Mary Riana gitu ya, motivator-motivator ini contoh orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang lebih. Nah, bagaimana kita bisa menstimulasi anak-anak kita untuk memiliki kecerdasan interpersonal? Nah, kita bisa menyediakan kostum untuk main peran, ya, rumah boneka, kemudian segala jenis boneka, dan boneka hewan, figur miniatur, ya, wayang atau boneka, atau permainan papan. Nah, kegiatannya ini bermain permainan misalkan monopoli atau permainan di luar ruangan bersama ya. Jadi kalau mungkin zaman saya kecil dulu biasanya biasanya ada main peran ya, saya jadi bapak, kamu jadi ibu, jadi anak begitu ya. Nah, ini sebetulnya kelihatannya sepele tapi ternyata ini bisa melatih kecerdasan interpersonal anak. Ya. Kemudian kegiatan yang lain adalah dengan
mengadakan perayaan atau pesta keluarga. Kenapa bisa dengan mengadakan perayaan atau pesta keluarga? Karena orang lain penghormatannya atau bagaimana dia bisa menyayangi anak-anak yang atau teman-teman yang mungkin lebih kecil daripada dia sendiri. Nah, kemudian menstimulasi kecerdasan. Nah, indikator kecerdasan interpersonal diantaranya memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, pandai menjalin hubungan sosial ya, bisa memahami orang lain ya, kemudian berkomunikasi dengan baik dan mampu menyesuaikan diri dengan kelompok yang berbeda. Jadi kalau kadang kita biasanya punya anak, kadang ada yang sulit ya bergaul dengan teman-teman yang lain begitu ya. Nah, ini maka bagaimana kita kemudian bisa membiasakan anak berada di lingkungan luar dengan banyak orang ya, agar kecerdasan interpersonalnya mungkin muncul begitu ya. Nah, di kelas sendiri terkadang kita menemui ada anak-anak yang kecerdasan interpersonalnya agak kurang begitu ya. Nah, ini harus kita dorong karena biasanya di kelas itu kadang kita melakukan pembelajaran dengan membagi kelompok begitu ya. Biasanya ada. Kalau saya sering menemukan di kelas itu ada anak yang tampaknya kurang bisa bekerja sama dengan teman yang lain. Berarti kecerdasan interpersonalnya kurang. Nah, ini yang perlu kemudian kita motivasi. Berikutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi interpersonal dengan orang lain, kalau intrapersonal ini berkaitan dengan diri sendiri ya, kemampuan bertindak secara adaptif berdasar pengalaman diri, mampu berefleksi ya, kesadaran tinggi akan gagasan-gagasannya. Nah, di sini saya mau memberi contoh HA Gim ya, karena kalau kita biasa mengikuti kajian beliau, nah biasanya kan beliau selalu mengajak kita kemudian bermuhasabah ya, berefleksi diri ya. Nah, beliau menurut saya intrapersonal ini. Kemudian alat-alat atau apa fasilitas yang bisa kita berikan ke anak untuk menstimulasi kecerdasan ini, yaitu dengan ruangan pribadi untuk menyendiri bisa. Kemudian bahan untuk hobi khusus yang disukai, kemudian buku diary, atau materi dan mainan untuk drama peran ya. Nah, ini mohon maaf ini salah ketik ya. Ini bukan kesimpulan tapi kegiatan ya. Kegiatannya yang bisa kita lakukan secara private ya. Kita membahas tentang perasaannya, misalkan si anak kok lagi sebel, kesel ya. Nah, ini kita bahas bareng. Oh, kenapa dia sebel? Nah, ini untuk melatih dia merefleksi diri. Oh, kenapa sebel? Begitu ya. Kemudian bisa dengan pergi ke terapis atau melakukan kegiatan yang dapat mengurangi stres. Sebetulnya ini seolah-olah kecerdasan intrapersonal ini suatu yang buruk, sebenarnya tidak ya. Kenapa? Ya, karena seolah-olah intrapersonal itu lawannya interpersonal, tapi sebetulnya tidak, karena ada hal-hal positif yang bisa kita lihat dari anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal ya, bahwa dia bisa mengenal emosi diri sendiri dan orang lain gitu ya. Kemudian mampu menyalurkan pikiran dan perasaan. Kemudian yang paling bisa nanti kita lihat adalah bagaimana dia bisa mandiri dan mengembangkan konsep diri secara baik ini ya. Jadi intrapersonal ini bukan sesuatu yang negatif. Gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah kecerdasan lingkungan, yaitu kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, menikmati alam ya.
yang ada di sekitarnya dengan baik. Bagaimana menstimulasinya? Nah, ini dengan kita dengan menyediakan akuarium atau binatang peliharaan, dengan adanya kebun ya, tanaman dalam ruang, atau bisa kita membelikan teropong binokuler begitu ya untuk melihat burung. Kemudian membuat penunjuk arah angin. Nah, kegiatannya bisa dengan pergi ke taman ya, atau ke kebun binatang, kemudian hiking, memelihara dan merawat binatang maupun tumbuhan ya, berkebun bersama. Ini bisa untuk menstimulasi kecerdasan lingkungan. Indikatornya apa? Anak-anak dengan kecerdasan lingkungan ini suka mengamati, mengenali, berinteraksi dan peduli dengan objek alam, tanaman atau hewan. Kemudian gemar melakukan aktivitas outdoor di alam ya. Nah, ini tadi yang bisa saya sharingkan dengan Bapak dan Ibu tentang multiple intelligence ya. Jadi ada 8. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Harapannya nanti ada diskusi bersama mungkin tentang pengalaman Bapak dan Ibu dalam mengasuh putra-putri di rumah ataupun di sekolah ya. Nah, nanti kita bisa coba untuk melihat dari sudut pandang multiple intelligence ini. Mungkin begitu, Bu Aisyah sudah hadir? Ya, hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Debbie atas pemaparannya yang luar biasa tentang multiple intelligence, kecerdasan berganda, kecerdasan majemuk, sangat menarik sekali. Ini pelajaran kuliah lama tiba-tiba jadi teringat kembali dan banyak terinspirasi kembali. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan. Mbak Ais bisa tolong bantu share absen itu. Saya ngeluar ini. Mbak, chatku loh dari tadi nggak bisa. Aku nggak bisa ngechat. War-war terus. Kenapa ya? Bisa bantu share absen itu di paling bawah. Saya ngeluar untuk Bu Endah. Oh udah sama Mbak Debbie tuh. Oh iya. Oh harus Mbak Debbie. Oh iya. Monggo Bapak Ibu mau ada yang mau bertanya, nanti saya bukakan mikrofonnya atau bisa tanya lewat chat. Dibantu Mbak Ais? Oke, siap. Sebetulnya tema ini memang tema ringan ya, pemaparan yang ringan. Sebetulnya saya justru ingin kita sharing bareng-bareng gimana pengalaman atau share ya kebetulan. Tidak hanya di rumah tapi ya, loh. di sekolah begitu Bu, dalam menghadapi anak-anak itu. Silakan Mbak Debbie. Ya, ada mungkin ada pertanyaan. Mbak Debbie ada pertanyaan dari Bu Endah. Apa kegunaan dari tes MIR untuk tes MIR untuk anak usia dini? Kita sharing bareng-bareng gitu ya, bagaimana pengalaman tidak hanya di rumah ya. Mbak Debbie. Iya. Tes MIR. Wah, halo. Debbie bisa MIR. Wah. Sendiri malah belum ini malah pengetahuan tes MIR. Ini malah saya pengen ngobrol langsung dengan Bu Endah. Saya sendiri bisa dibuka. Belum pernah dengar ini ada tes MIR. Ini malah saya halo Bu Endah. Monggo Bu Endah, mau. Ya, halo Bu Endah. Jadi kalau saya memaparkan di sini sebetulnya bukan karena saya lebih bisa, saya tahu banyak hal. Saya buka mic-nya semuanya ya, supaya yang tanya bisa langsung mute. Iya, halo Ibu. Jadi kalau saya karena saya lebih bisa saya tahu. MIR apakah kepanjangan dari
dari multiple apa ya? intelligence apa ya ini ya? Saya malah baru tahu. Saya malah baru tahu. Tapi kalau memang memang MI-nya ini multiple intelligence, ya barangkali ini nanti dari hasil tesnya dari kita bisa tesnya melihat bahwa anak kita kita lihat ini bahwa cenderung itu lebih tinggi tinggi di di kecerdasan yang kecerdasan mana yang begitu ya. Ada tesnya saya ada. belum Saya pernah belum lihat dan pernah tahu lihat seperti dan apa tahu tipe seperti tesnya. apa. Tapi mungkin dari sini nanti kita bisa lihat oh Tapi ternyata anak mungkin kita dari sini nanti kita bisa lebih lihat, oh ternyata anak kita tinggi lebih nilainya di nilainya misalkan di verbal linguistik. Oh misalkan berarti verbal nanti linguistik. ini Oh kita berarti bisa nanti dari ini tesnya kita kemudian mengambil dari tesnya kebijakan kemudian atau mengambil mengambil kebijakan langkah oh stimulasi apa yang perlu diberikan atau lebih ke anak sehingga mengambil nanti langkah kemampuannya akan lebih optimal, kecerdasannya stimulasi lebih optimal. Mungkin seperti itu apa ya. yang Sudah perlu terhubung dengan Bu Endah ini diberikan audio? lebih ke anak sehingga nanti kemampuannya akan lebih optimal. Jadi mungkin sudah. Halo? Halo. Untuk Bu Endah? Halo Mbak Debi. Untuk Bu Endah sudah bisa terhubung. Iya, Oh, mic-nya trouble ya. yang Enggak ya Bu Endah, mungkin MI-nya dari multiple intelligence ya. Intinya dari kelas itu Bu kalau saya Endah, kalau berarti berkenan silahkan seperti coba itu. untuk berkenan chat lisan. Halo. Ya, halo Bu Endah. Ya, halo Bu Endah. Suara saya kedengaran Kedengaran kecil ya kelihatannya. Kedengaran kecil. Terdengar kecil. Halo. Ya, halo. Atau ya, halo. Halo Bu Endah. Ya. Atau Mbak Debi ada pertanyaan selanjutnya? Halo. Iya, boleh ke Pertanyaan Oh, selanjutnya. Endah sudah mulai. Gimana? Gimana, Halo, Bu? Bu Endah, silahkan. Iya. Ini trouble, suaranya agak trouble mic-nya. Tapi sudah terdengar, Bu. Oh iya. hanya kecil. Saya kecilnya menggunakan tesmir gitu ya untuk anak usia dini. Terus hasilnya juga sepertinya hasilnya kurang objektif apa gimana ya. Terus kriteria di dalam tesnya juga kan bisa apakah bisa dimanipulatif gitu. Soalnya hasilnya juga tergantung penilaian ya, penilaian psikolog gitu. Apakah ini bisa dibuat acuan untuk mencari bakat anak tersebut? Ibu tesmir berarti ke psikolog ya, Bu? Perhatian, Bu. Oke, Bu, ya. Tesmir yang mengadakan? Emang lembaganya ada yang pernah mendatangkan psikolog ke sekolahan untuk mengadakan tesmir di awal pelajaran, di awal sekolah misalnya. Tes masuk, tes multi intelligence research. Oh, multiple intelligence. Itu tesnya biasanya lembaga swasta ya. Itu lembaga swasta. Kayak ini ya yang biasa kadang melakukan tes IQ juga ya mungkin semacam tesnya itu. Itu dulu ada tanya jawab orang tua dengan psikolognya. Kadang anaknya juga ditanya. Sikap-sikap melakukan tes itu juga ya mungkin semacam itu ya. Iya. Oh, berarti dengan wawancara, Bu? Iya. Apa juga mengerjakan soal-soal juga seperti itu atau bagaimana? Saya malah bertanya ini ya.
Oh iya, Oh iya, gangguan sinyal. gangguan sinyal. Ya, silakan. Gimana Mbak Iya, Debbie kalau untuk bisa tanggapannya? dipertanggungjawabkan atau Kalau tidak hasilnya, kalau mungkin dari Ibu melihat bahwa tampaknya kok tidak pas begitu ya. Saya boleh ikut berpendapat nggak Mbak Debbie? Iya, Ada boleh. pertanyaan itu dari tidak Firmi. hasilnya kalau Saya ini mungkin dulu ya, saya dari berpendapat dulu, nanti Mbak Ibu Yesha menambahi, melihat nanti bahwa ada pertanyaan tampaknya lagi, coba ya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan tidak dari pas sebuah lembaga seperti begitu itu, ya. sebetulnya Iya hampir sama boleh. kok dengan tes IQ, begitu juga ya untuk mengukur kemampuan Saya anak. kemampuan Ya, terkadang anak ya terkadang bagaimana bagaimana kredibilitasnya begitu kadang itu kembali lagi ke lembaga juga. Kemudian juga tergantung dari kondisi anak. hasilnya mungkin barangkali menjadi tidak sesuai. Mungkin Mbak Aisyah bisa menambahkan, silahkan. Halo, Mbak Aisyah. Bu Aisyah, mic-nya Bu Debbie ke klik tuh. Iya, halo. Halo, sudah bisa didengar atau belum, Bu? Halo. Ya. Suara saya apakah sudah bisa didengar, Bu Aisyah? Halo. 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 Halo? Iya, suara saya sudah bisa terdengar? Oh, ini hostnya ada di Bu Aisyah ya? Oh, mic saya yang terpencet. Sebentar. Oh iya. Halo? Halo? Ya, bagaimana, Bu? Apakah sudah bisa terdengar suara saya? Sudah ya? Iya, baik. Tadi Bu Aisyah masih standby atau Bu Aisyah tadi mau menambahi? Jadi atau tidak? Atau langsung ke pertanyaan berikutnya ya? Tadi ada yang bertanya ke siapa dulu tadi? Iya. Gimana? Ke pertanyaan. Ya, Bu Aisyah sudah ada suaranya mau menambahkan? Tadi mau menanggapi? Iya, Bu Aisyah sudah nambahin yang ada tadi suaranya yang mau yang menambahkan tentang MIR tadi mau menambah sedikit. Tentang tes MIR tadi. Oh iya, yang untuk yang anak-anak mungkin kalau untuk anak usia dini
intelijensi kan juga ada mengalami perkembangan. Kalau memang untuk biasanya hanya untuk mengetes bakat anak bawaan, kan memang bakat juga ada yang bakat bawaan, ada yang karena latihan juga bisa dikembangkan, tapi ada kemungkinan bisa terus berkembang. Artinya tidak stagnan ketika dites ketika masa kecil bakatnya mungkin musikal, tiba-tiba ketika besar bertambah lagi. Jadi hanya untuk acuan saja agar bisa dikembangkan lebih awal lagi sebetulnya. Mungkin ini hampir sama juga dengan tes IQ juga ya. Biasa juga ada mengalami perkembangan juga begitu ya, Mbak Aisyah ya. Iya, termasuk Steven itu juga ya Mbak ya kayaknya. Oke, mungkin itu Bu Endah tadi ya. Oke, mungkin itu Bu Endah ya. Mohon maaf kalau mungkin jawabannya kurang memuaskan. Mohon maaf kalau mungkin Terus tadi yang kedua udah dijawab belum Mbak Debbie? Pertanyaan kedua dari Bu Ermi. Ya. Istilah golden age ya. 1 sampai 5 tahun. Ada pertanyaan lagi? Setahu saya ya, kalau untuk yang istilah usia emas 1 sampai 5 tahun, bagaimana bisa mengoptimalkan kecerdasan bergandanya, terutama pada anak usia 2 tahun. Terus kalau di atas 8 tahun masih bisa dioptimalkan tidak? Silahkan Bu Debbie. Ya, kalau ada istilah usia emas 1 sampai 5 tahun itu sebetulnya adalah usia-usia di mana sebetulnya ini adalah usia-usia di mana kita kemudian bisa menstimulasi secara optimal ya, sehingga nantinya kita bisa mengarahkan anak untuk memiliki suatu kecerdasan yang lebih muncul, mungkin seperti itu ya. Jadi di usia 1 sampai 5 itu dimana kita nanti alangkah baiknya sebagai orang tua kita memfasilitasi seluruh kecerdasan ini tadi dari 1 sampai 8 gitu ya. Nah, barulah nanti kemudian kita akan tahu ya anak ini sebetulnya lebih tinggi di mana gitu ya. Jadi golden age karena lebih mampu menyerap dan kecerdasan tipe ini ya. Kemudian bagaimana mengoptimalkan pada anak usia 2 tahun? Ini kok mic-nya. Saya masih terdengar suara saya? Halo. Masih. Ya, nah, iya masih. Silakan Bu Debbie, masih terdengar. Mengoptimalkan multiple intelligence pada anak usia 2 tahun ya dengan itu tadi memfasilitasi beragam tadi kan sudah ada berbagai alat untuk menstimulasi ya, ada juga kegiatan bersama. Nah, nanti disesuaikan dengan usia 2 tahun. Mungkin sharing pengalaman saja. Saya sebetulnya agak merasa sebetulnya tidak gagal juga ya, tapi anak saya kebetulan ada 2 anak usia 8 tahun dan 2 tahun, hampir 2 tahun. Yang 8 tahun ini memang secara kemampuan verbal linguistik, jadi dia untuk baca tuh malas gitu ya. Karena apa? Karena ini salahnya ibunya juga ya, tidak memfasilitasi, kurang menyediakan buku-buku bacaan mungkin ya. Nah, ini kemudian saya coba untuk memperbaiki kesalahan saya di anak saya yang pertama ini. Untuk sekarang saya coba untuk memfasilitasi anak saya yang kedua begitu. Karena anak saya yang pertama sudah difasilitasi pun ternyata mungkin ataukah agak telat atau bagaimana ya, jadi minatnya juga kurang, tapi mungkin bisa jadi memang dia memang tidak kurang di bagian itu ya, bisa jadi. Tapi saya sendiri agak menyesal karena kurang menyediakan, karena harusnya kan mungkin dulu saya memilih bukunya bukan buku-buku yang tampak lebih menarik ya. Jadi kalau sekarang kalau kemarin saya bergabung dengan
beberapa grup parenting, oh ada, kalau bagusnya buku untuk anak itu kan sebetulnya juga ada semacam spesifikasinya ya. Jadi misalkan oh buku yang harusnya bergambar, yang berwarna, mencolok, besar, sehingga anak tertarik dulu lah. Dulu mungkin saya tidak mempertimbangkan begitu, asal buku gitu ya, buku kelihatannya nuansanya anak tapi ternyata itu kurang menarik ya. Nah itu kemudian itu hanya contoh, mungkin hanya sekedar sharing pengalaman ya, tapi intinya kalau mau mengoptimalkan jelas dengan yaitu menyediakan alat-alat yang apa dibutuhkan untuk menstimulasi tadi. Kemudian apakah di usia 8 tahun bisa dioptimalkan? Tentunya bisa ya, masih bisa ya, tidak ada kata terlambat. Uh, ini masih bisa. Ini tadi pertanyaannya bagaimana ya? Tadi yang untuk 8 tahun. Mohon maaf. Pertanyaan. Bagaimana cara mengoptimalkannya, Mbak Debbie? Cara mengoptimalkannya ya. Ya dengan tadi kalau misalkan kita sudah melihat oh anak ini kelihatannya lebih di kecerdasan interpersonal misalkan ya, oh kalau ketemu dengan orang ini dia bisa berkomunikasi dengan baik, maka alangkah baiknya kita nanti mengenalkan anak ke beberapa orang luar yang berbeda, artinya agar apa ya, dia mengenal lebih banyak orang lagi, misalkan seperti itu. Ini hanya pengalaman saya saja, karena kalau saya melihat anak saya sendiri yang 8 tahun tadi, untuk kecerdasan yang lainnya seperti verbal linguistik itu juga kelihatannya masih kurang, tapi untuk dia agak, kalau saya lihat di kemampuan interpersonalnya yang agak kelihatan menonjol. Nah saya mencoba memang mengajak dia berbaur dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda begitu ya, nggak sama, sehingga dia bisa lebih mengenal banyak karakter orang lagi. Nah mungkin itu salah satu contoh saja, yang lainnya tentunya masih banyak. Nah tinggal nanti putra putri panjenengan Bapak Ibu kelihatannya menonjol di mana. Oh kalau misalkan di hitungan dia bagus begitu ya, nah maka ya disediakan alat-alat atau kegiatan yang memang kemudian bisa lebih meningkatkan, misalkan oh logikal matematikanya bagus, oh ini diikutkan les sempoa misalkan, atau apa yang lain begitu. Mungkin itu ya Mbak ya. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Mungkin dari penjelasan yang sangat yang lain bisa menambahkan sharing pengalamannya. Kalau yang di chat insya Allah udah cukup terjawab semua Mbak Debbie. Oh iya. Halo Mbak Debbie. Iya. Pertanyaan via chat sudah terjawab semua. Kita persiapan untuk sesi selanjutnya ya Mbak. Oh iya, Mbak Aisyah juga ada sesi selanjutnya ya. Mungkin apa langsung ke kesimpulan saja ya. Ini berarti kita cukupkan. Saya simpulkan sebentar. Terima kasih kepada Mbak Debbie untuk pemaparan yang luar biasa tentang multiple intelligence, kecerdasan berganda ya. Ya, closing statement silahkan Mbak. Ya, sebentar ya, sedikit saja. Jadi sebetulnya dengan mengenal dan memahami multiple intelligence ini, manfaatnya tentunya yang pertama nanti kita bisa lebih menghargai kecerdasan yang dimiliki anak ya. Jadi jangan kita hanya melihat dari kemampuan, misalkan kok hanya logikal matematikanya saja atau verbal linguistiknya saja. Ada banyak di luar itu yang dimiliki oleh anak. Jadi kita lebih menghargai keberadaan anak dengan kecerdasan apapun yang mereka miliki. Kemudian dengan mengetahui itu, kita bisa mendorong kepercayaan diri anak ya, dengan menyampaikan kelebihan yang mereka miliki. Jadi meskipun mereka memiliki kekurangan, ada sesuatu yang lebih dalam diri mereka, sehingga
ada kepercayaan diri yang timbul. Kemudian ini juga dengan mengetahui kita bisa memberikan stimulasi yang tepat tadi untuk mengoptimalkan. Jadi anak saya lebih di hal misalkan interpersonalnya, apa stimulasinya begitu yang pas begitu ya untuk lebih optimal. Kemudian ini juga bisa mendorong anak untuk mencapai cita-cita sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki. Mungkin itu saja Mbak Aisyah dari saya. Ya, terima kasih Mbak Debbie. Ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk pemaparan hari ini, siang ini, sesi ini. Ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang inspiratif. Semoga bisa memotivasi kita untuk belajar lebih banyak lagi dengan membaca, dengan saling berdiskusi. Terima kasih sekali kepada Mbak Debbie atas sharingnya tentang kecerdasan berganda. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dan sudah menambah wawasan dengan berdiskusi dalam sesi ini. Mohon maaf, banyak kekurangan dari saya karena faktor sinyal dan faktor keterbatasan diri saya juga. Terima kasih, sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Bapak Ibu bisa berlanjut ke sesi-sesi berikutnya, ke room yang lain. Ini host saya kembalikan ke Mbak Debbie ya, Mbak Debbie. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah. Sama-sama. Mbak Ain, ternyata saya Hah? Kenapa Mbak Betty? Ternyata saya masih on. Dari tadi cuma wacana aja mau keluar. Iya, takut nanti kalau babynya nongol terus biasanya aku kabur kayak Ini gitu gimana sih. caranya mindahin host ke Mbak Debbie? Di namanya terus di make a host. Di chat itu loh, kan ada chat. Partisipan